Baik, kita ke informasi selanjutnya, masih dengan informasi kriminal. Entah apa yang merasuki pikiran seorang pria lanjut usia di Banggai, Sulawesi Tengah berikut ini. Sosok yang seharusnya menjadi pelindung bagi keluarganya justru nekat mencabuli anak dan cucunya selama bertahun-tahun. Jeruji besi ini diharapkan pihak keluarga terhadap pria berusia 60 tahun ini agar insaf dari perbuatan bejatnya. AK ditetapkan sebagai tersangka atas kekerasan seksual yang ia lakukan justru terhadap keluarganya sendiri. Kasusnya terungkap berkat laporan sang anak, wanita berusia 23 tahun yang jadi korban pencabulannya. Korban yang sebelumnya menahan diri akhirnya lapor ke polisi karena perbuatan sang ayah semakin menjadi-jadi. Kala dua cucu yang lahir dari perbuatan terlarang itu pun turut dicabuli. Pria warga Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom itu dijerat pasal perlindungan perempuan dan anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Hal ironi lainnya juga terjadi di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pria yang merupakan seorang paman ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya usai mencabuli keponakan perempuannya yang masih berusia 9 tahun. Bahkan tersangka RS juga sempat melakukan percobaan pemerkosaan terhadap kakak korban yang berusia 15 tahun. Perbuatan keji itu batal lantaran korban berhasil melarikan diri. Polres Kota Waringin Timur melibatkan psikiater untuk memulihkan psikis para korban yang masih di bawah umur tersebut. Ya, astagfirullahalazim, sungguh sangat keji seorang ayah tega mencabuli dan anaknya dan juga cucunya sendiri, dan seorang paman pun tega melakukan sodomi terhadap keponakannya. Ustadz Lutfi, ini bagaimana pendapat Ustadz mengenai kasus ini? Sepertinya tanda-tanda akhir zaman ini sudah terlihat, begitu ya Ustadz ya? Ya benar Mbak Nurul. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Seorang ayah, apalagi seorang paman tentu bertanggung jawab menjaga anaknya, menjaga keponakannya, menjaga keluarganya. Yang dijaga adalah tentu kehormatannya. Yang dijaga adalah seluruh kebaikan-kebaikannya. Ketika seorang ayah atau paman atau siapapun tega ya melakukan perbuatan nista terhadap keluarganya sendiri, terhadap anaknya sendiri, maka Rasulullah SAW pernah mengingatkan ketika seorang sahabat datang, "Ya Rasulullah, aku ingin menjadi muslim yang baik, tapi izinkan aku berbuat zina." Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dikaitkan dengan keluarganya. "Atardahu li ummika." Wahai sahabatku, kamu melakukan itu coba pikirkan baik-baik. Kalau itu terjadi pada ibumu, kamu mau? Tidak. Kalau itu terjadi pada kakakmu, kamu mau? Tidak. Kalau itu terjadi pada adikmu, kamu mau? Tidak. Demikian juga orang lain tidak mau diperlakukan tidak baik oleh siapapun. Untuk yang demikian saja Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat ya mencela perbuatannya. Bagaimana kemudian yang diperlakukan adalah darah daging sendiri, yang diperlakukan adalah keturunan sendiri. Di dalam hadis sampai diingatkan, siapa yang berzina dengan ya keluarganya, dengan salah seorang dari anggota keluarganya, maka nerakalah layak menjadi tempat kembalinya di yaumil qiyamah kelak, karena ini sudah keluar dari fitrah, bahkan keluar dari bagaimana ia menjaga keluarganya dengan sebaik-baiknya. Ya, harus bisa menahan hawa nafsu begitu ya Ustadz. Ketika ingin melakukan, ingat terlebih dahulu terhadap ibu dan juga saudara-saudara perempuannya. Semoga bisa memberikan efek jerah terhadap para tersangka.